Kemo, mohon maaf, almarhum papiku anti dengan kemo, walaupun itu tidak salah. Oke? Ini aku jelasin juga ya. Kemoterapi. Kemoterapi, ada yang salah namanya semi kemoterapi, ada yang namanya minor kemoterapi. Apapun itu, tetap aja kemoterapi, oke? Dan akan membunuh semua sel. Ya, apapun itulah, cuman istilahnya ada yang minor, ada yang macam-macam istilah dia, tapi semua akan bunuh sel. Kemoterapi itu ibarat ini ada satu desa nih, ada pemberontaknya. Kita kan pusing nih, mana yang pemberontak, mana yang baik, bom aja pak, selesai, mati semua. Nah itu namanya ilustrasi kemoterapi. Mau siapapun ngomong debat sama aku berani jawab, pasti itu dia. Tapi bahasa kita harus halus, kalau enggak orang nggak ada yang mau kemo. Jadi kemoterapi adalah suatu terapi kimia yang membunuh semua sel, semua. Dia nggak pandang dulu, mau itu sel normal, sel nggak normal, kanker, virus, jamur, mati. Begitu dia masuk, dibunuh semuanya. Gitu. Itu kemo. Nah jadi sebenarnya SOP ini bisa menjadi dua. Pertama, dia bisa menjadi pendamping kemo pada orang yang sedang menjalani, memang udah terlanjur kan bayar kemo kan, bayar di muka. Ya udahlah, dia bilang sayang nih, udah bayar, ya udah kasih ini untuk pendamping. Kenapa? Karena gini. Tadi ada juga niputannya tadi pagi, kemo itu kan bunuh semua sel, ya kan? Kankernya itu udah bunuh duluan sebelumnya. Jadi kasihan dong nih orang udah dibunuh sama sel kanker, dibunuh lagi sama kemo. Makanya kakaknya temanku, aku udah bilang jangan di kemo. Emang nak diapain kalau nak di kemo? Dia bilang, ya aku bilang yang lain lah. Adalah kemo aja. Kemo hari ini lusa mati. Karena apa? Ginjalnya jebol gitu. Jadi banyak pasien yang mati di kemoterapi karena efek samping, bukan karena kankernya ya. Gak ada kanker bunuh orang dalam 2 hari. Nah itu bahayanya kemo. Karena itu bisa menjadi pendamping kita punya SOP ini atau pengganti nanti suatu saat gitu. Radiasi juga sama. Radiasi itu salah satu tindakan dari luar. No bukan, gini, kalau radiasi itu dia sama dengan kemo, tapi dia tidak dengan kimia, tapi dengan cahaya, itu istilahnya ya. Jadi dengan tenaga radiasi tembus ke dalam daging, tulang. Gini mbak, waktu kecil kan kita pernah main nih kaca pembesar, dikasih kertas, pernah ya pak, sampai terbakar. Nah radiasi itu hampir 1 juta kali lebih kuat dari itu. Kira-kira kalau seperti itu ditembakkan ke dalam badan mbak, akibatnya apa? Ya gitu, gampang. Kalau mau lakukan ya silakan. Itu kan dulu oma aku kena kanker payudara, dia diradiasi di sini, yang bolong di luar, jadi kayak sundul bolong mbak. Kasihan benar gitu. Tapi itu dulu, hampir 30-40 tahun yang lalu gitu ya. Kami masih kecil-kecil. Sekarang udah nggak dipakai kayak gitu mbak. Orang pakai kemo karena efek sampingnya agak ringan memang. Tapi toh tetap membunuh semua sel gitu. Jadi kalau itu ditanya, ini bisa jadi pendamping karena kan lu lagi kemo. Tapi kalau sudah nggak kemo lagi, saran gua ininya lu naikin, lu nggak usah kemo gitu. Dia belum kemo sih dok. Oh jangan, kalau dia belum kemo jangan. Tapi itu menurut aku loh sih. Dia ada pilihan juga pakai yang rompi yang dokter Warsito itu. Ya, rompi dokter Warsito ada, aku pernah beli. Ada yang berfungsi, ada yang malah marah-marah sama aku. Ada juga, itu pilihan lah. Tapi ini harus gitu. Jadi ini tidak menyembuhkan kankernya. Sekali lagi nggak ada obat kanker aja. Ini akan membentuk sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang dihancurkan oleh proses penuaan plus kanker. Dua loh. Kita ini nggak usah kena kanker, terjadi penuaan, betul kan? Kita mati. Apalagi ada kanker gitu loh. Jadi kalau nggak mau mati, ya cepatlah minum ini gitu maksudnya. Kalau dia bilang ada apa-apa lah, gue pengen mati duluan, oh ya apalah. Iya, nggak apa. Tapi kalau dia bilang, gue pengen hidup nih, lebih baik, lebih lama, lu coba. Aku rasa 5 itu kurang loh, menurut aku loh. Nggak, ini aku nggak bicara bisnisnya. Bicara bisnis bagus juga sih, jadi repeat order terus kan. Cuman secara logika paling nggak dia minum itu 5 gitu. Orang sehat aja 2. Cuci darah mungkin samain aja 5, 4 gitu. Tapi kalau cuci darah kan nggak ganas, jadi mungkin 4, 5. Sama jangan lupa monitor medical recordnya. Jadi jangan kita ajar terus gitu ya. Nanti dia udah nggak enak rasanya, kita harus bilang, oh nggak apa-apa itu reaksi detok, bukan gitu. Jadi dibandingkan dengan hasil labnya juga. Oke? Beda waktu sama minum obat itu kira-kira. Kalau aku saran 2 jam lah. Tapi kalau dia lewat ini
bawah lidah nggak apa-apa. Iya boleh, karena kan kita menghindari bersama makanan atau obat yang lain karena bertumburan di lambung, tabrakan di lambung ya. Tapi kalau kita lewat sini, kan dia langsung ke darah, nggak apa-apa, anytime. Tapi logika lebih bagus kita dahulukan yang non obat.